Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekalian. Selamat datang kembali di channel Ray Konoha. Ada seorang pria bernama Lazarus yang pernah hidup di Israel. Beliau ini pernah meninggal dan hidup kembali. Ajaibnya bisa hidup dari kematian. Siapa yang menghidupkan beliau ini? Yang menghidupkannya adalah Yesus. Mungkin di antara sahabat yang nonton video ini berpikir, itu mah udah cerita lama, itu mah udah klise gitu. Udah sering saya dengar cerita Lazarus ini yang hidup dari kematian ini. Nah, yang menarik dari kisah ini adalah bagaimana kisah hidup Lazarus setelah itu, setelah dia hidupkan kembali. Lalu yang pertanyaan selanjutnya adalah, apakah ini hanya fenomena mati suri gitu? Ya bisa aja ya Lazarus saat itu mati suri seperti yang terjadi dalam dunia kedokteran gitu. Ada istilah yang disebut dengan Lazarus phenomenon. Apa itu Lazarus phenomenon? Dalam agama Kristen, terutama di kitab Yohanes dikisahkan bahwa seorang pria bernama Lazarus ini hidup kembali dari kematian. Sangat ajaib gitu, sangat luar biasa. Kok bisa ya ada orang yang sudah meninggal bisa hidup kembali oleh Yesus? Itulah keajaiban daripada Yesus. Jadi sebenarnya Lazarus ini sepupu atau saudaraan masih dengan Yesus. Yesus itu dengan Lazarus ini masih saudaraan dari ibunya yang masih adik kakak. Ibunya Lazarus ini bernama Marta, sedangkan ibunya Yesus bernama Maria. Maria dengan Marta itu masih saudaraan, masih kakak adik. Dan ketika Lazarus ini meninggal, Yesus tidak sedang berada di Israel. Dia sedang berada di luar kota gitu. Ketika Lazarus ini meninggal, Marta pun murka kepada Yesus. Kenapa kamu tidak datang kepada pemakaman anak saya, Lazarus? Kamu tidak datang. Yesus, kenapa tidak datang ke pemakaman anak saya? Lalu Yesus mengatakan, tenang saja Marta. Saya akan menghidupkan kembali saudara saya, yaitu Lazarus. Hah? Menghidupkan gimana maksud kamu? Emang kamu bisa? Maksudnya kamu menghidupkan nanti di hari kiamat? Iya, semua orang juga tahu. Begitu sanggah Marta kepada Yesus. Yesus mengatakan seperti ini. Enggak, tenang aja. Saya akan menghidupkan Lazarus itu sekarang juga. Sekarang gimana? Orang udah berapa hari meninggal, lu masih mau hidupin? Ya tenang saja. Tuhan punya kuasa. Dan Yesus pun pergi ke pemakaman Lazarus. Di Israel itu kan pemakaman itu bentuknya seperti talpiot ya, artinya seperti gua, terus di mulut gua itu ada batu gitu. Jadi ada batu, biasanya batu bulat atau lonjong gitu. Dalam pemakaman itu ada batu. Lalu Yesus mengatakan, tolong batunya disingkirkan. Dan orang-orang pun terkejut. Apa-apa ini? Emang lu mau ngapain? Saya akan menghidupkan Lazarus. Dan ketika orang-orang kebingungan sambil mengangkat batunya, ceretak, batunya diangkat. Dan Yesus pun berteriak, Lazarus, 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 keluarlah. Dan secara mengejutkan, Lazarus keluar dari gua itu. Dan tahu apa yang terjadi? Kain kafannya itu masih terlilit di tubuh Lazarus. Dengan tertatih-tatih, Lazarus keluar dari pemakaman itu. Dan ajaibnya orang-orang Farisi saat itu adalah orang-orang yang membenci Yesus. Orang Farisi ini masih tergolong orang-orang Yahudi juga, orang-orang yang menyalibkan Yesus gitu. Ya, haternya Yesus lah saat itu. Dan orang-orang Farisi pun mengatakan, bagaimana mungkin Yesus bisa melakukan seperti itu? Emang kamu Mesias gitu. Lalu orang-orang pun terkejut. Lazarus pun terkejut dan dia tertatih-tatih keluar dari pemakaman itu. Ajaib, bukan? Dan setelah orang Farisi melihat kejadian itu, orang Farisi semakin kekeh gitu menyalibkan Yesus. Aneh juga ya, orang sudah melakukan keajaiban akan tetapi orang Farisi itu kekeh gitu, ngotot untuk mau membawa Yesus itu ke mahkamah pengadilan biar Yesus diadili gitu. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, apa itu Lazarus phenomenon? Artinya gini, apakah memang Lazarus itu dia mati suri? Akan tetapi di Alkitab dikisahkan bahwa mati suri itu hanya beberapa menit ya. Sementara Lazarus itu kan sudah meninggal beberapa hari gitu. Bagaimana mungkin ya dia bisa mengidap
Lazarus Fenomenon. Tapi berdasarkan medis, Lazarus Fenomenon ini sama seperti orang yang detak jantungnya berhenti dan beberapa jam kemudian bisa normal kembali gitu, pulih kembali dengan spontan. Jadi benang merahnya itu spontan. Kita tidak bisa menjelaskan secara rinci, akan tetapi ada benang merahnya itu secara spontan. Walaupun detak jantungnya sudah berhenti dan secara spontan bisa hidup kembali jantungnya, berdetak seperti semula. Tak, 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 tak gitu. Namun di sisi lain, bagaimana kisah Lazarus ini setelah kebangkitannya dari kematian? Tidak ada sebenarnya literasi yang mengatakan sebenarnya bagaimana kisah Lazarus ini yang sebenarnya gitu. Apakah dia melanjutkan hidup seperti normal biasanya? Apakah dia meninggal lagi dan lain sebagainya? Tapi ada beberapa catatan yang mengatakan bahwa Lazarus ini seketika selesai dari kebangkit dari kematian itu, dia mewartakan kepada seluruh dunia gitu, kepada seluruh orang Israel bahwa Yesus itu adalah seorang Mesias. Yesus itu adalah seorang Mesias. Dan di satu sisi ada yang mengatakan, ada yang mensejarahkan bahwa Lazarus itu menjadi seorang uskup. Jadi dia menjadi ketua misionaris lah gitu. Dia mewartakan kepada dunia bahwa saya adalah saksi hidup bahwa Yesus itu adalah seorang Mesias. Yesus itu adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia, sehingga membuat orang-orang Israel saat itu murka. Apa-apaan gitu, apa-apaan. Jadi hater-hater Yesus saat itu makin kepanasan. Lalu Lazarus dalam sejarah dikisahkan bahwa dia meninggal dengan seperti orang biasanya gitu, meninggal dengan penyakit gitu, penyakit biasa gitu, seperti orang biasa di umur, kalau nggak salah kurang lebih 85 tahun. Dan di sisi lain juga dikisahkan bahwa Lazarus ini dieksekusi oleh orang-orang Israel, bernasib sama seperti Yesus gitu. Karena Yesus saat itu sudah meninggal duluan ya. Ketika Yesus meninggal duluan bangkit ke langit, maka Lazarus itu di sisi lain dikisahkan bahwa Lazarus ini dieksekusi sama seperti Yesus yang dilakukan oleh orang-orang Israel juga. Mungkin ya tersahabat yang nonton video ini ada yang berpikir, masa sih bisa orang meninggal udah berapa hari bisa bangkit lagi gitu. Jadi gini bro, di video sebelumnya juga saya sudah menjelaskan bahwa agama dengan sains atau ilmiah itu harus dipisahkan. Karena apa? Karena ini dua keilmuan yang berbeda. Jadi kita tidak bisa membentur-benturkan gitu antara keduanya. Biasanya sih ini ulah para kaum agamis ya sebenarnya ya. Ulah kaum agamis ya. Kalau saya perhatikan di Konoha ya. Ini hanya terjadi di Konoha ya. Biasanya kaum agamis ini membuka argumen gitu. Pertama, biasanya dia mengatakan seperti ini. Alkitab kami itu atau kitab suci kami itu sudah terbukti secara sains gitu. Kitab suci kita itu sudah terbukti secara sains. Sudah banyak diakui oleh ilmuwan dan lain sebagainya. Padahal ilmuwan itu hanya dibayar saja kan, hanya bajer saja gitu. Kalau pada faktanya kan secara sains itu kan Alkitab itu atau kitab suci kan tidak bisa dibuktikan secara sains gitu, tidak bisa dibuktikan secara ilmiah, tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Namun yang saya perhatikan akhir-akhir ini marak belakangan ini ya, ada yang mengatakan bahwa lu aja yang nggak percaya sama agama. Ya agama itu kan secara sains gitu, ada sainsnya, ada ilmiahnya gitu. Misalnya nih, kalau ada orang yang mengatakan manusia itu terbuat dari tanah gitu. Misalnya ada yang mengatakan seperti itu. Nabi Adam kan terbuat dari tanah gitu, diciptakan oleh Tuhan, diciptakan oleh Allah atau Allah gitu dari tanah. Jadilah Nabi Adam gitu. Langsung sekali trek langsung jadilah Nabi Adam. Namun kalau misalnya kita bertanya, ini kaum sains ya, kaum ilmiah ya, maksudnya gini, kalau dipertanyakan bagaimana mungkin seorang manusia itu terbuat dari tanah, sedangkan DNA manusia lebih mirip ke simpanse daripada tanah gitu. Kalau misalnya ada yang menakar seperti itu, kaum agamis biasanya akan
bunglon gitu. Dia akan mengatakan seperti ini. Ya, agama kan harus diimani gitu. Harus imani saja. Agama itu nggak perlu dipertanyakan. Kan lu sendiri tadi yang mengatakan. Misalnya dibantah sama orang kaum ilmiah nih. Kan lu sendiri yang mengatakan bahwa kitab suci itu ilmiah, bisa dipertanggungjawabkan. Kalau misalnya kita tanya, dalilnya mana? Bukti ontitiknya mana? Orang DNA manusia dengan tanah itu jauh berbeda. Biasanya kalau dibantah seperti itu ya, kaum agamis ini biasanya playing victim gitu. Oh, lu mah anti dengan agama. Oh, lu nggak ngerti agama. Padahal kan awalnya dia kan yang mancing. Kaum agamis yang mancing. Biasanya dia mengatakan manusia itu terbuat dari tanah. Terbukti secara sains gitu. Misalnya dia mengatakan seperti itu dari awal, membuka percakapan seperti itu dari awal, membuka argumentasi seperti itu. Ketika dibantah kaum ilmiah gitu, kaum sains misalnya, kaum ilmuwan, dalilnya mana, buktinya mana gitu. Apakah DNA manusia dengan tanah itu bisa sama gitu? Kalau ditanya seperti itu biasanya ya, kaum agamis ya, zaman sekarang ya, bukan zaman dulu. Biasanya playing victim gitu. Oh, lu mah nggak percaya agama. Oh, lu mah ateis. Oh, lu ini segala macam gitu. Jadi ini menurut saya yang harus saya luruskan dulu ya. Kenapa saya kisahkan kisah Lazarus ini? Ini yang perlu kita hargai ya. Jadi kita harus bisa membedakan mana agama, mana sains, mana folklore, mana scientific fiction gitu. Jadi kita harus bisa membedakan ya. Kita hargai gitu. Kita tidak bisa membentur-benturkan gitu. Cuman ya seperti yang saya katakan tadi itu, kaum agamis biasanya yang mulai gitu, yang mulai mancing-mancing nih gitu. Mancing-mancing bahwa kitab suci kami itu terbukti secara sains gitu. Kitab suci kami itu terbukti secara ilmiah gitu. Jadi menurut saya ini terlalu berlebihan ya. Kita harus menempatkan sesuatu itu pada tempatnya gitu. Kaum agamis kita tetap hormati, kaum sains juga tetap kita hormati. Jadi kita tidak bisa mengatakan ini yang benar, ini yang salah. Kaum sains juga biasanya menghormati agama gitu, menghormati bahwa ya apapun yang lu percaya, yang lu imani itu kita tetap hargai gitu. Kita tidak bisa mengatakan walaupun misalnya agama tidak masuk akal ya, kita tidak bisa menertawakan itu, tidak bisa gitu. Kita menghargai gitu. Jadi di Konoha juga ini yang perlu saya luruskan ya. Kenapa banyak di Konoha itu perdebatan antar agama gitu, antar yang beda agama? Karena apa? Karena mereka sudah mencoba menyeret-nyeret agama itu ke ranah yang masuk akal atau ranah ilmiah gitu. Sudah mencoba mau masuk ke akalkan agama itu, padahal kan nggak bisa kan. Itu kan dua keilmuan yang berbeda gitu, antara sains dengan agama, antara sains dengan teologi gitu atau agama. Oke. Semoga kita dewasa dalam beragama. Kita harus dewasa dalam beragama ya. Tidak bisa kita beragama itu mengata-ngatain gitu. Mana sains, mana kok ini nggak ilmiah ya. Kok ini nggak masuk akal ya. Kita tidak bisa mengatakan seperti itu ya. Kita tetap menghargai pada tempatnya gitu. Mana folklore, mana agama, mana sains. Oke, terima kasih sudah menyimak dan memahami video ini. Saya Ray Konoha. Salam rasional.